semuanya, selamat datang di video demonstrasi project ujian akhir semester saya, yaitu Smart Greenhouse berbasis microcontroller ESP32. Jadi, di era pertanian modern ini, pengelolaan rumah kaca atau greenhouse membutuhkan pemantauan kondisi lingkungan yang akurat dan respon otomatis yang cepat. Project ini hadir sebagai solusi. Yaitu sebuah sistem cerdas yang mampu memantau suhu, kelembapan, intensitas cahaya, dan kelembapan tanah secara real time, lalu mengendalikan aktuator secara otomatis maupun manual, bahkan terhubung dengan data cuaca langsung dari internet. Mari kita mulai dari penjelasan komponen yang digunakan. Nah, berikut seluruh komponen yang digunakan dalam proyek ini yang semuanya disimulasikan menggunakan platform Walkly. Yang pertama ada microcontroller utama, kita menggunakan ESP32 DevKit CF4. Otak dari seluruh sistem ESP32 ini dipilih karena memiliki konektivitas WiFi bawaan, 2 core prosesor yang kemungkinan multitasking dengan FreeRTOS, serta banyak pin GPIO analog dan digital. Yang kedua ada sensor-sensor DHT22. Yang pertama ada DHT22, itu sensor suhu dan kelembapan udara. Dihubungkan ke pin GPIO 15, sensor ini mampu membaca suhu dengan akurasi kurang lebih 0,5 derajat Celcius dan kelembapan dengan akurasi kurang lebih 2-5%. Yang kedua ini ada fotoresistor LDR atau light dependent resistor, yaitu sensor intensitas cahaya yang terhubung ke pin ADC GPIO 34. Nilai analognya dikonversi ke persentase kecerahan 0-100%. Dan yang terakhir ada potensiometer, digunakan sebagai simulasi sensor kelembapan tanah terhubung ke pin ADC GPIO 35. Dalam implementasi nyata, ini akan digantikan dengan soil moisture sensor kapasitif. Nah, yang ketiga ada akuator. Di sini ada 4 LED dan 1 buzzer. Nah, buzzer ini terhubung di pin GPIO 5 sebagai sistem peringatan suara. Jadi saat kondisi krisis terjadi, misalnya sensor DHT gagal membaca atau kondisi tanah sangat kering saat hujan, maka si sensor ini bukan sensor ya. Jadi maka si peringatan suara ini akan berbunyi. Lalu ada LED putih, ini terhubung di pin GPIO di 23 mempresentasikan grow light atau lampu pertumbuhan tanaman. Lalu yang kedua ada LED biru yang terhubung di pin GPIO 22 mempresentasikan kipas atau fan untuk sirkulasi udara dan pendinginan. Dan yang terakhir ada LED hijau, yang ketiga ada LED hijau di pin GPIO 21 merepresentasikan pompa air atau water pump untuk irigasi tanaman. Nah, dan yang terakhir LED kuning tersambung di pin GPIO 2 sebagai indikator status jaringan dan menyala penuh saat terhubung, berkedip saat sedang reconnect. Nah, yang keempat ada antarmuka pengguna. Ini ada push button hijau atau mode tersambung di pin GPIO 18 untuk beralih di antara mode otomatis dan mode manual. Dan yang kedua ada push button biru atau overdrive yang terhubung di GPIO 19, digunakan dalam mode manual untuk mengontrol aktuator satu persatu dengan multi klik. Jadi kan ini dimulainya dengan mode otomatis. Jadi kalau tinggal pencet ini langsung jadi manual, dan kalau ini sekali pencet ini yang akan nyala on off grow light. Lalu kalau 2 kali menekan tombol ini, maka fan ini akan mengatur on off fan, dan kalau 3 kali ditekan secara cepat maka akan mengontrol on off-nya lampu hijau atau pump ini. Nah, yang kelima ada platform cloud. Di sini saya menggunakan
Blink IoT digunakan sebagai dashboard monitoring dan kontrol jarak jauh melalui internet. Sistem ini dibangun dengan 3 lapisan utama, yaitu lapisan pertama multitasking dengan FreeRTOS. Dengan program menggunakan FreeRTOS untuk menjalankan 2 task secara paralel di 2 core ESP32, yaitu yang pertama ada task sensor. Ini berjalan di core 1, membaca data dari DHT22, LDR, dan sensor tanah setiap 2 detik. Dan task control berjalan di core 1, menangani pembacaan kontrol, logika kontrol, dan pengendalian aktuator setiap 20 mili-detik dan sangat responsif. Untuk mencegah, dan yang ketiga adalah lapisan kedua ada finite state machine atau FSM. Sistem memiliki 5 state, yaitu init, connecting, auto, manual, dan error. FSM memastikan sistem berperilaku terstruktur. Misalnya, jika WiFi terputus, sistem masuk ke state error dan terus mencoba reconnect. Dan lapisan ketiga ada moving average filter. Setiap pembacaan sensor dihaluskan menggunakan algoritma moving average dengan Windows 10 sampel. Ini mencegah fluktuasi pembacaan saat yang bisa memicu aktuator yang tidak perlu. Nah, sekarang kita masuk ke bagian demo. Sistem secara default menjalankan dalam mode otomatis. Nah, perhatikan serial monitor di sisi kanan layar. Setelah ESP32 menyala, sistem akan mencoba terhubung ke jaringan Wi-Fi walkway gas, lalu melakukan koneksi ke Blink dan mengambil data cuaca. Lalu ada logika kontrol otomatis bekerja sebagai berikut. Nah, LED putih akan menyala otomatis jika intensitas cahaya yang terdeteksi LDR turun di bawah 30%. Ini mensimulasikan kondisi mendung atau malam hari di mana tanaman membutuhkan cahaya buatan. Lalu yang di fan, kipas angin pendingin ini, kipas akan aktif secara otomatis ketika suhu ruang melebihi 32 derajat. Nah, jadi kalau misalkan kurang dari 32 derajat atau cuaca dingin, maka fan ini otomatis akan mati karena tidak dibutuhkan lagi untuk penyejuk. Lalu ada pompa air irigasi. Logika pompanya paling kompleks karena mempertimbangkan 2 faktor sekaligus, yaitu kelembapan tanah dan cuaca. Jika kelembapan tanah di bawah 40% dan cuaca tidak hujan, maka pompa langsung aktif. Nah, terus jika kelembapan tanah antara 20-40% dan sedang hujan, maka pompa tidak perlu aktif atau hemat air. Sistem ini demikian demonstrasi lengkap proyek Smart Greenhouse berbasis ESP32 ini. Sistem ini berhasil mengintegrasikan multitasking real-time dengan FreeRTOS, finite state machine untuk manajemen state, sensor fusion dengan moving average filter, logika kontrol adaptif berbasis data cuaca internet dan antarmuka fisik dengan the bounce multi-click, dan monitoring dan kontrol cloud via Blink IoT. Sekian dari saya. Terima kasih telah menonton video ini.